Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nur Iswan Channel, salam sejahtera untuk kawan baik semua dan salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, pasca debat pertama kemarin, salah satu segmen yang menarik ketika Mas Anies saling bertanya dengan Pak Prabowo, yang kemudian dibahas salah satunya itu oleh saudara kita semua, itu namanya Mas Hasan Nasbi dan yang lain-lain ya, bahwa mereka atau kubu 02 itu menyoroti bahwa seolah-olah Mas Anies itu mengingkari ya, atau melanggar etika, atau punya hutang budi, atau kacang lupa kulitnya karena Mas Anies didukung oleh Partai Gerindra salah satunya dan juga PKS ketika maju menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi video beredar, tweet diberikan, kemudian dibangunlah narasi seolah-olah Mas Anies itu melanggar janjinya untuk tidak maju Pilpres di 2024 ini. Karena maju terus ditudinglah seolah-olah Mas Anies itu mengkhianati Pak Prabowo dengan maju, kemudian diputar lagi berbagai video. Padahal Mas Anies sendiri sudah menjawab dengan paripurna tuh ketika diundang Mata Najwa, Mbak Najwa Shihab bertanya juga soal ini, tentang tudingan bahwa Mas Anies mengkhianati Pak Prabowo dengan maju menjadi capres di 2024 gitu. Bahwa Pak Prabowo menyebut Anies berjanji 5 tahun di Jakarta. Dan kemudian itulah yang saya sampaikan, bahwa selama 5 tahun saya akan fokus di Jakarta. Saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Ya inilah yang menjadi komitmen kami. Jadi kami ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh semua pendukung untuk kerja di Jakarta jangan ditinggalkan. Dan Pak Prabowo ini akan maju Pilpres tahun 2019. Yang kita semua tahu beliau akan maju. Jadi saya katakan saya tidak akan mengintersep pencalonan Bapak tahun 2019 besok. Selesai. Jadi itu semua sudah ditunaikan. Jadi tidak ada yang dikhianati. Ini adalah satu komitmen menuntaskan kerja di Jakarta, tidak akan belok dari tugas di Jakarta, dan saya tunaikan tugas ini hingga selesai. Saya mau cek, apakah produser Mata Najwa sudah menemukan cuplikan itu? Boleh tolong diputarkan? Itu sebetulnya kami minta. Tadi beliau mengatakan beliau sudah akan sumpah 5 tahun. Beliau harus setia kepada sumpahnya kepada rakyat dan sebagainya, ya kan? Ini yang Anda maksud, Mas Anies? Ya, jadi ketika kita berbicara itu konteksnya 5 tahun kemarin, bahwa saya berkomitmen untuk di Jakarta, saya tidak akan kemudian mengkhianati komitmen saya. Komitmen saya juga Pak Prabowo, bahwa 5 tahun saya akan di Jakarta, dan itu saya selesaikan. Dan jawaban Mas Anies itu jelas sekali di sana, tapi kemudian pasca debat ini digoreng-goreng lagi bahwa Mas Anies itu melanggar etika dan lupa kepada janji kepada Pak Prabowo itu gitu. Jadi di video Mata Najwa itu terungkap jelas, bahkan di video 1 tahun yang lalu saya juga membahas ya, coba di search di Nur Iswan Channel itu tentang cuplikan video bahwa Anies mengkhianati Pak Prabowo, itu di searching aja. Saya sudah membahas itu 1 tahun lalu tuh, tetapi karena ini rame lagi ya saya bahas lagi bahwa tidak ada bukti otentik apapun bahwa Mas Anies itu mengkhianati Pak Prabowo dengan majunya dia sebagai capres 2024. Jadi konteksnya adalah ketika menjelang Pilgub 2017, ketika Mas Anies bertemu Pak Prabowo itu memang komitmennya adalah menjadi gubernur dan menuntaskan janji untuk terus mengemban amanah sebagai gubernur selama 5 tahun, karena konteksnya itu di Pilgub 2017 ini kan mencari figur yang bisa menandingi dan bisa mengalahkan Ahok Jarot itu. Maka ketemulah figur yang namanya
Mas Anies sendiri pasti tidak bermimpi dan bercita-cita, tapi karena panggilan sejarah melalui Pak Prabowo dan Pak JK, kemudian dijahitlah koalisi untuk menyusun atau menemukan figur atau sosok yang bisa menandingi dan bisa mengalahkan pasangan Ahok Jarot, dan kemudian pasangan itu adalah Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Uno. Nah, pasti ada komitmen bahwa dukungan Pak Prabowo itu ya dukungan untuk agar Mas Anies maju menjadi gubernur bersama Mas Sandi dan menuntaskan tugasnya sebagai gubernur itu selama 5 tahun. Nah, di sela-sela di keterpilihan di 2017 itu kan memang ada Pilpres 2019 dan sudah ada presiden bahwa ketika sudah jadi gubernur popularitas meningkat, elektabilitas meningkat, itu presidennya bisa atau punya ambisi menjadi capres di 2019 seperti posisi Pak Jokowi terpilih menjadi gubernur DKI di 2012 dan kemudian baru 2 tahun kurang itu kemudian karena popularitas dan elektabilitasnya sebagai gubernur DKI itu meningkat pesat, akhirnya menjadi calon presiden berpasangan dengan Yusuf Kala tuh di Pilpres 2014. Nah, tentu saja sekaliber Pak Prabowo, Mas Anies, Pak JK dan semua partai pendukung di Pilgub DKI itu menyadari betul ada kekhawatiran apabila Mas Anies itu menjadi gubernur di 2017 terpilih oleh warga DKI, bukan tidak mungkin Mas Anies itu menjadi capres di 2019. Nah, Mas Anies menyampaikan komitmennya untuk menuntaskan dan tidak melanggar sumpah dan janji serta komitmennya kepada Pak Prabowo dan warga DKI. Karena ia maju di Pilgub 2017 itu kan untuk menjadi gubernur selama 5 tahun, 2017 sampai 2022. Nah, ketika kalau kawan baik semua lihat ya sejarah Pilpres di 2019, ada begitu banyak desakan Mas Anies itu juga maju, entah sebagai capres maupun sebagai cawapres. Ya, bahkan Pak Prabowo sendiri sempat mengepung tuh dan partai pendukungnya untuk menjadikan Mas Anies sebagai cawapres. Tapi lagi-lagi karena mandat dan komitmen serta janji Mas Anies bersama Pak Prabowo adalah menuntaskan dan mengemban serta merealisasikan sumpah jabatannya selama 5 tahun, Mas Anies itu pegang janji dan komitmen itu bersama dengan Pak Prabowo untuk tidak mengintercept atau menghalangi. Kalau Pak Mas Anies jadi capres kan ya suara nanti terpecah. Boleh jadi irisannya sama dengan suaranya Pak Prabowo kan. Nah, Mas Anies berkomitmen untuk tidak menjadi dan tidak mau menjadi capres sebagaimana komitmen dia ketika maju menjadi gubernur DKI di Pilgub 2017 yang didukung oleh Prabowo gitu. Nah, jadi janji dan komitmen itu ya selama 5 tahun 2017 sampai 2022 dan janji itu sudah dipenuhi oleh Mas Anies dengan tidak mundur, tidak maju di Pilpres 2019, tidak tergoda apapun. Ia tunaikan semua janji dan komitmennya kepada warga DKI, kepada partai pendukung Pilgub 2017 diantaranya Gerindra dan PKS, dan tunai sudah janji itu. Jadi kalau itu dianggap melanggar etika, masa perjanjian menjadi 10 tahun gitu kan, jadi seolah-olah tidak boleh maju di 2024 gitu ya kan. Kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Yang pasti kembali kita tegaskan bahwa janji dan komitmen serta etika Mas Anies tidak menjadi capres itu hanya di 2019 ya, bukan diterus-teruskan ke 2024 gitu sebagaimana yang sedang dibangun narasinya oleh Mas Hasan Nasbi dan kawan-kawan yang lain tuh yang
menganggap Mas Anies mengkhianati Prabowo. Jadi tidak ada pengkhianatan Mas Anies ke Prabowo itu, karena komitmennya ya 5 tahun itu 2017 sampai 2022 gitu. Kurang lebih demikian ya, kawan baik semua. Terima kasih.